perlu diketahui ya, bahwasanya ini perintah ya, ini pilihan Nabi SAW. Kemudian seorang muslim dan muslimah dianjurkan berkurban lebih dari 1 ekor kalau mereka mampu. Karena tadi Nabi SAW selain memilih domba, juga beliau menyembelih lebih daripada 65 ekor untuk nama beliau sendiri, kan? Kemudian hewan kurban ini kalau kambing sama domba minimal tahun itu minimal umur 1 tahun, sementara sapi 2 tahun dan unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina. Ini jenis hewannya. Dan para sahabat pada saat mereka memilih hewan kurban, mereka biasanya membeli jauh sebelumnya dan sengaja menggemukkannya 2-3 bulan sebelumnya, bahkan ada 6 bulan sebelumnya digemukkan, kemudian nanti dikorbankan sehingga bisa memberikan yang terbaik buat Allah. Bahkan ada hadis Bukhari menyebutkan yang lebih afdal lagi adalah domba yang berwarna hitam putih ya. Ini karena Nabi SAW memilih domba-domba yang warna seperti itu, sampai pada hal yang gini. Ini jenis hewannya. Sekarang tata cara menyembelihnya. Tata cara menyembelih yang paling pertama adalah tidak boleh menyiksa hewan itu. Sebagaimana pernah ada satu orang sahabat menyeret domba yang dia akan sembelih sampai teriak-teriak. Maka Umar bin Khattab melihat sambil berkata, apakah kau akan membunuhnya 2 kali? Ya bukan seperti itu caranya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau kalian mau membunuh, kalian harus menyembelih pun, membunuh pun, bunuhlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ya. Cara yang paling santun gitu kan. Nah, ulama rincikan, kambing itu atau hewan itu didatangkan, digiring dengan cara baik, dielus. Kalau lagi makan, dibiarkan makan dulu. Karena kalau dia lagi makan kemudian langsung dibaringkan, bisa saja sisa rumput masih ada di tenggorokannya. Maka dibiarkan dulu dan dibaringkan, dan ada metode yang sederhana semestinya diterapkan. Itu diucapkan di kuping hewan itu Bismillah. Insya Allah diulangi 3-4 kali, coba ulangi. Subhanallah, binatang itu akan lunak ya. Dibaringkan, dielus gitu kan. Kemudian baru disiapkan pisau yang tajam. Pertama, nggak boleh disiksa. Yang kedua, tidak boleh diganggu kalau lagi makan. Yang ketiga, tidak boleh dipaksa ya, diseret-seret ya. Kemudian yang keempat, pisaunya harus tajam. Yang kelima, tidak boleh pisau itu dilihatkan padanya. Yang keenam ya, pada saat disembelih dihadapkan kiblat. Yang ketujuh, pada saat pisau itu mulai diiriskan dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar ya, kemudian diiris dari tengah, kemudian besar bawah, lalu kemudian ditarik ke urat besar ya atas, sampai dipastikan 2 urat besarnya terputus ya. Kemudian selanjutnya ya, pada saat disembelih tidak boleh diperlihatkan kepada teman yang lain, jadi dipasangin spanduk atau kain. Nah, karena ternyata keras atau lembutnya daging berpengaruh sekali dari ketegangan hewan pada saat disembelih. Yang terakhir adalah pada saat selesai disembelih, maka saya sarankan yang digantung untuk dikulitin kakinya gitu kan. Karena sebagian masjid itu kepalanya yang digantung, maka ini darahnya masuk kembali ke tubuhnya. Jadi sebaiknya dibalik. Kakinya biasa orang dengan keterampilan tertentu, satu kakinya dipatahin, kemudian digantung di di tali, kemudian baru dikulitin sehingga darahnya semua netes. Ingat, prinsip yang mengatakan daging yang ada darahnya itu lebih segar itu keliru. Karena darah hukumnya haram dalam agama kita, gitu kan? Setelah itu boleh membagi daging tersebut kepada siapa saja. Karena daging kurban boleh orang miskin, boleh orang kaya, gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang miskin kita dahulukan, karena orang kaya bisa membeli daging, gitu. Ini beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah memang untuk orang miskin, fakir miskin. Tapi kalau daging kurban tidak. Karena Nabi SAW memakan sebagian daging kurbannya. Dan beliau mengatakan, idribuli sahma, berikan kepada saya saham. Di situ ada, berikan saya sebagian. Jadi Nabi SAW memakan kita. Kita sunnahnya boleh kalau kita memakannya. Itu termasuk hal mendasar yang harus kita ketahui. Kemudian, kalau kita dapat daging, ada kerabat kita datang, orang mampu, bolehkah kita hidangkan makanan buat dia? Boleh. Karena orang miskin, orang kaya boleh memakan daging kurban. Termasuk boleh menyembelih ya, siapa saja, dari laki-laki terutama, bagaimanapun keadaan dia selama dia mampu. Jadi termasuk tadi misalnya persepsi kalau istrinya lagi hamil nggak boleh nyembelih, ini nggak ada dasarnya sama sekali dalam agama kita.
Nggak ada hubungannya antara istri hamil dengan menyembelih. Ini biasanya banyak orang yang nyebarin khurafat, kedustaan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Oke, kalau pemberiannya ini untuk yang penjagal ini Sebagai upah atau sebagai pemberian biasa? Ya tentu saja sebagai pemberian. Pemberian biasa. Pemberian, ya. Di luar upah. Jadi pemberian. Jadi kalau upah itu semestinya berpisah, ya. Baik. Karena memang dasarnya dia kalau tidak bekerja pun dia tidak memiliki, ya. tetap dapat. Gitu. Dapat. Dan tentang salawat Ustaz, ini yang benar bagaimana ini? Ya sebenarnya salawat, kalau saran saya ya, wahyu diturunkan pemirsa itu memang untuk diikuti. Ya. Kita sudah tahu dalam sholat kita sudah ada salawat Ibrahim, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini yang paling afdal gitu. Maka ucapkanlah itu, nggak usah diganti-ganti lagi kan itu. Itu lebih baik. Nah, kemudian ada juga yang sering disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Ini semua ada. Tapi kalau ditambah dengan Allahumma shalli ala Muhammadin ya, wa barik alaih, ini juga sebagian ulama membolehkan. Karena masih masuk dalam salawat Ibrahim, seperti Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, kan gitu. Sebenarnya ada kata-kata wa barik, cuman mereka biasa ringkaskan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin wa barik alaih. Ya. Jadi ini bisa saja, Allah alam yang saya tahu. Tapi kalau mau lebih tenang, lebih aman, udah pasti gitu kan, ya udah baca yang sudah ada tuntunannya gitu, sudah jelasin. Jadi nggak perlu kita ngarang-ngarang lagi karena sudah ada Nabi SAW diutus untuk diikutin. Oke, baik. Dan ke Parijal di Aceh, ini memelihara ikan, namun makanannya adalah makanan hidup ini. Jadi begini, kita dihalalkan memakan hewan yang tidak ya memakan sesuatu yang diharamkan. Misalnya gini, kita nggak boleh memakan yang bertaring. Sementara bertaring itu memang sifatnya buas. Dia bisa saling memakan satu sama yang lain. Singa itu bisa memakan singa yang lain, gitu kan? Bahkan induk bisa atau ayahnya bisa memakan anaknya atau sebaliknya. Kajian Islam. Kabar gembira untuk seluruh keluarga muslim Indonesia. School of Ibnu Hajar Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia ASESI, insya Allah kembali akan menyelenggarakan Kajian Islam. Jadi seperti itulah, ular itu bisa memangsa siapa saja. Maka hewan yang dasarnya haram kena bertaring, ditambah lagi dia makan hewan yang dilarang, misalnya dia makan ular juga misalnya, ini yang membuat tambah haram hukumnya, gitu kan. Bagaimana kalau hewan yang halal tapi memakan hewan yang haram? Ini nggak boleh juga. Jadi misal contoh, ada ayam memakan daging ular, gitu kan. Nah ini ayamnya nggak boleh dimakan. Ini dalam pendapat yang paling kuat dari ulama fikih. Karena dia kalau misalnya tiap hari makannya ular, gitu kan. Ini misal contoh, tentu tidak terjadi. Paling ayam makannya cacing yang tidak bertaring atau mungkin sisa-sisa makanan nasi dan seterusnya. Tapi kalau ada, maka ini berarti jadi tidak boleh dimakan. Kalau dia hewan darat, gitu kan. Sekarang kita bahas ke hewan air. Hewan air bertaring atau tidak halal semuanya. Ya. Halal semuanya. Nah ulama mengatakan kalau hewan air itu memakan daging-daging yang dasarnya dari air juga. Iya. Nah, maka itu halal. Misal ikan hiu, ikan apa? Ini? Ikan hiu memakan hiu misalnya. Lalu kemudian ini bertaring sama bertaring, lalu kita makan hiunya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ikan hiu misalnya memakan ular, yang tidak ular di darat haram. Ini tidak terjadi ya. Tapi kalau terjadi, maka ikannya ini kalau dia misalnya dipelihara, ada orang pelihara ikan hiu nih. Tiap hari ular yang dimasukin, dimakanin ular. Misal contoh, ini kan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, yang dia makan rutin hewan yang haram dimakan, maka ini jadi berpengaruh pada dia. Kecuali kalau memang hewan ini cuma sesekali, mungkin ada lewat bangkai yang jatuh terus dimakan sama dia, terus kita nggak tahu ya, maka itu lain. Seperti itu. Jadi memahaminya harus lebih detail. Oke, ini mau masalah fikih. Dan itu pendapat yang paling kuat Ustaz ya, yang saya tahu, Allah alam, keterbatasan ilmu saya ya. Baik, ya kita ke Pak Hanan di Bogor. Ini masbuk di rokaat yang sebenarnya biasanya tidak ada surat pendek nih. Apakah kemudian harus
melengkapi Jadi sholat. jadi Bapak melihat kondisi rakaat Bapak pribadi. Misal gini, Bapak masuk sholat duhur 4 rakaat. Ternyata Bapak masuk 2 rakaat. Gitu. Imamnya rakaat 3 dan Tiga dan 4. empat. Kitanya baru 1 dan 2. Nah, imam itu sudah tidak baca surah lagi karena sudah rakaat 3 dan 4. Hadisnya kan menjelaskan itu. Kalau Nabi SAW di rakaat 1 dan 2 membaca Al-Fatihah dengan surah, rakaat 3 dan 4 beliau cuma memangkas sampai Al-Fatihah. Berarti imam pada saat rakaat 3 dan 4 beliau sudah tidak membaca lagi surah. Kitanya kena masih baru rakaat 1 dan 2, kita masih baca. Selama ada kemampuan, imamnya belum ruku, kita masih bisa baca surah. Begitu imamnya salam, kita berdiri, kita sudah terhitung rakaat ketiga. Berarti di sini kita sudah nggak baca lagi surah. Oke, baik. Jadi pertemukan dengan jumlah rakaat kita yang keberapa sekarang. Kita yang sudah rakaat keberapa. Berlakulah hukum umumnya kalau kita sholat. Oke, ya, Ustaz, tentang ada berdoa ini, Ustaz, kan ada dibaca salawat dulu, baru berdoa, mungkin seperti itu ya. Ini sebenarnya ada berdoa, mestinya bagaimana? Lebih lengkap nanti dijawab, Ustaz, bukan hanya tentang salawatnya. Terus bagaimana dengan doa masuk kamar mandi misalnya? Apakah ini harus Ya, dengan saya sudah berurutan paham. Jadi begitu? gini, ada doa, kalau doa itu yang sifatnya ditentukan tempatnya, waktunya, jenis doanya, bahkan ada kadang-kadang jumlahnya, maka ini tidak memulai dengan tahmid dan salawat pun tidak masalah. Seperti tadi kasus doa masuk kamar mandi, doa mau tidur, doa mau makan, kan gitu, dan seterusnya. Maka itu sifatnya tidak perlu baca tahmid dan salawat. Memang kita masuk kamar mandi, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, keluar langsung ghufranak. Tapi kalau doa itu doa hajat, kita mau menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dianjurkan memulai dengan tahmid dan salawat. Bahkan kata Nabi SAW, doa yang tidak disebutkan salawat padaku akan terhijab dengan Allah, gitu kan? Oke, Ustaz, tentang ini masih dari Pak Tony di Probolinggo, sholat sendirian, maksudnya sholat berjamaah, tapi dia sendirian di soft terakhir. Ini bagaimana sikapnya? Oh iya. Tadi juga kalau tidak salah ada yang meminta itu ya, apa doa, masih belum? Doa makan, doa tidur. Oh iya, maksudnya itu memang yang diajarin dari kecil seperti itu ya. Tentu begini pemirsa, kalau Anda sudah mendalami ilmu agama, maka ada sebuah prinsip dasar dalam agama. Kalau bertemu antara dalil, bukti dari Al-Quran dan Sunnah, kita bicara masalah Sunnah Nabi SAW, hadis, karena Al-Quran tidak diperselisihkan. Tapi dalam hadis, kalau bertemu antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan, atau hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, yang lemah, atau hasan sama yang dhaif, maka didahulukan yang paling tinggi derajatnya. Sahih, kalau ada sahih yang didahulukan, udah nggak ada lagi halnya. Kalau ada hadis yang hasan sepakat dengan hadis sahih, maka atau hadis dhaif sesuai dengan hadis sahih, maka hadis dhaifnya hasannya diterima. Tetapi kalau hadis hasan bertolak belakang dengan hadis sahih, atau hadis dhaif bertolak belakang dengan hasan dan sahih, maka yang bertolak belakang dan makin rendah lebih derajatnya ditolak, kan gitu. Harusnya seperti ini memahaminya, gitu. Jadi kita harus lebih jeli memahami masalah-masalah seperti ini. Tadi pertanyaan tentang masalah doa, hadis tentang baca bismillah kalau mau makan, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sementara Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ahli sunan, dan ini sangat lemah. Berarti bertemu antara bacaan makan yang sahih sama yang lemah, gitu kan? Maka yang sahih yang didahulukan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengamalkan ini? Ya, ini saya pribadi tidak mungkin menyalahkan, gitu kan? Tapi saya kembali kepada kaidah umumnya ulama, kalau sahih bertemu dengan dhaif, maka harus sahih diterima dan dhaifnya ditolak. Ini yang dalam ilmu hadisnya seperti itu, gitu. Yang umumnya ulama susun. Tapi kalau Anda memang mengatakan, oh tapi saya punya pendapat, saya mau baca, ya itu terserah Anda saja, gitu kan. Tapi ilmunya yang dipelajari oleh para ulama dan dinukil kepada kita seperti itu. Oke, yang sahih didahulukan ya. Ya, tentang sholat sendirian Iya. Kalau Anda masuk ke masjid, mau sholat berjamaah, kemudian Anda temukan saf pertama sudah penuh, full. Anda masuk, perhatikan, kalau kita yakin masih ada jemaah yang akan datang. Misal masjid dekat rumah kita sudah tahu nih, jumlah jemaah 2 saf. Misal ya, kita yakin akan ada jemaah lain yang datang. Pastinya ada yang datang.
maka kita tidak usah melakukan apa-apa, sholat aja, insya Allah nanti kita harapkan ada jemaah yang datang dan menyambung saf itu, gitu kan. Tapi kalau misal keadaannya berbeda, kita masuk ke masjid, memang masjid yang di dekat rumah kita itu dengan jumlah orang yang datang sholat selalu rutin ya, keadaannya rutin. Saf pertama kalau penuh ada satu orang lebih di belakang, pasti ada satu orang lebih. Dan kalau satu orang lebih ini ya nasibnya dia, tidak ada lagi jemaah lain yang datang. Udah memang jumlahnya penduduk ya itu aja. Mungkin karena di kampung yang jauh dan seterusnya, bukan di masjid-masjid kota yang pasti orang mampir naik motor apa segala itu, bukan itu ya. Ini kalau memang sudah tidak ada lagi, dan itu rutin, artinya memang sudah tidak akan ada lagi orang yang datang. Di sini hukum fikih adalah dia menepuk salah satu jemaah yang di depan, dan jemaah di depan itu mundur ke belakang, mundur, memberikan kesempatan menemani orang ini, dan jemaah yang mundur yang ditepuk belakang imam. Karena tolok ukur saf adalah belakang imam, ya. Ditepuk sama dia di belakang imam, maka dia mundur. Yang ada di sebelah kiri orang yang ditepuk pundak itu merapat, sehingga nanti yang kosong di ujung sebelah kiri, karena saf itu patokannya di belakang imam. Kemudian ke arah sebelah kanan, sebagaimana dalam hadis Bukhari disebutkan, kata Nabi SAW, mulailah saf di belakangku, dan orang yang di belakangku adalah orang yang paling pintar bacaan ayatnya, maksudnya yang siap menggantikan saya kalau ada masalah. Kemudian datang setelahnya dan setelahnya, maksudnya ke sebelah kanan ini semua orang-orang yang lebih baik bacaannya, kemudian baru ke sebelah kiri. Nah, jadi sini ditepuk. Nah, kemudian yang ditepuk mundur kalau keadaannya kayak tadi saya bilang, dipastikan tidak lagi orang datang. Misal kayak ada perkampungan nih, di kampung itu cuma ada 10 kakak misalnya, ada masjid 10 kakak ini memang cuma 10 orang yang sering sholat. Saf 10 orang, saf sholat cuma bisa 9 orang, berarti yang satu harus di belakang, dan ini sudah menjadi rutinitas. Maka berarti di sini dia menepuk orang di depannya. Tapi kalau masih ada kemungkinan orang datang, tidak apa-apa, dia sholat aja sendiri. Oke, baik, ke penanya berikutnya. Ini ada Pak Edi di Palembang ini. Bagaimana dengan berbakti pada orang tua angkat ini? Apa statusnya orang tua angkat ini sama seperti orang tua? Tentu berbeda, tentu berbeda. Kita punya hukum syar'i, ya. Orang tua kita yang telah melahirkan kita, ibu, dan kita dari sperma ayah kita, ini nggak bisa dibayar. Bagaimanapun jahatnya, buruknya orang tua kita, tetap orang tua, tetap punya hukum bakti. Jadi nggak bisa orang tua kita, misal ada orang tua buang anaknya, nggak mau diurus sama dia, itu nggak boleh kita balas dengan kita juga tidak berbakti. Nggak bisa. Kalau ada pemirsa mengatakan, ibu saya buang saya waktu kecil sampai tante saya yang urus, kemudian ayah saya tinggalin ibu saya, dia nggak nafkahin. Sekarang saya sudah besar, saya mau menikah, ayah saya baru mau mendekat. Saya bakti nggak? Ya bakti. Nggak bisa. Kesalahan orang tua kita balas dengan kesalahan kita juga. Karena kalau orang tua kita salah dihukum sama Allah, kita pun dihukum sama Allah SWT. Jadi orang tua itu tidak pernah gugur kewajiban kita berbakti padanya. Jangankan dia muslim, kafir pun tetap kita wajib berbakti. Dan ketaatan kita hanya pada hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya ada Ibu Khalifah di Lampung 3 pertanyaan ini. Ini mengkode puasa Ramadan kalau sekarang bagaimana gitu? Boleh saja, tidak ada masalah. Sepanjang tahun dia boleh mengqadha dari bulan Sya'ban sampai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, gitu kan. Kecuali hari yang dilarang. Jadi setelah Idul Fitri itu ada yang dilarang, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. 10, 11, 12, 13 Hijriah. Zulhijjah, ini jangan berpuasa pada saat itu. Selain itu insya Allah silakan. Dan juga ada yang perlu diketahui, tidak boleh memulai membayar utang di hari Jumat, di hari Sabtu dan di hari Ahad. Ini 3 hari dianjurkan untuk tidak memulainya, kecuali diikutin dengan sehari sebelumnya. Misal Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Baik, ya ini pertanyaan kedua dari Ibu Khalifah. Bagaimana dengan membadal orang yang masih saat umrah, yang membadal umrah orang yang saya ketahui yang boleh dibadalkan orang yang sudah tidak mampu, karena 2 buah riwayat yang menjelaskan masalah badal ini, yang dua-duanya riwayat Imam Bukhari, di mana yang pertama ada seseorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah tidak mampu lagi perjalanan dengan musafir, haji, umroh, nggak bisa lagi, boleh nggak saya haji dan umrohkan? Maka kata Nabi SAW, boleh. Yang satu riwayat yang lain
ada seorang sahabat. Jadi harus tidak mampu ya di sini. Yang satu pada saat orang sudah meninggal, ada seorang sahabat di dalam hadis Bukhari waktu lagi niat di mikot di Bir Ali di Madinah bersama Nabi SAW, dia mengatakan, saya niatkan haji labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Saya niat haji untuk syubrumah. Syubrumah ini adalah orang keluarga yang sudah meninggal, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, apa kau sudah haji buat dirimu? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat keluarga yang sudah meninggal. Berarti di sini ada uzur nih, sudah tidak mampu sama sekali atau sudah meninggal. Jadi setahu saya tidak boleh mengumrohkan atau menghajikan atau membadalkan keduanya untuk orang yang masih sehatnya. Ya, terakhir dari Ibu Khalifah, ini uang curian dikembalikan atau diapakan ini karena sudah tidak diketahui. Jadi yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu tahu pemirsa, ada dosa yang merupakan hakullah dan ada dosa yang merupakan hakku adami. Ada haknya Allah. Haknya Allah ini seperti orang tidak sholat, ya. Kemudian berzina, ya. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia taubat nasuha, Allah sudah maafkan. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya anak Adam, seperti mencuri, menggunjing, ya, menceritakan aibnya, memfitnah. Ya, ini semua haknya anak Adam. Dia harus bertobat sama Allah dan diikutin lagi dengan mengembalikan haknya. Kan itu. Nah, di antara tadi mencuri nih, dia harus kembalikan haknya. Dia harus kembalikan haknya, gitu kan? Nah, kalau sampai dia tidak tahu bagaimana? Ya, dia berusaha ikhtiar. Kalau memang betul-betul tidak bisa, barulah dia mensodakahkan hasil curiannya. Misalnya 100.000, dikeluarkan 100.000, niat sodakah buat pemilik uang itu, ya. Oke, dan terakhir ada Pak Gunawan, ini pertanyaan dan penanya terakhir ya, Pak Gunawan di Jambi. Tata cara sholat istisqa apakah didahului dengan lebih lengkapnya bagaimana gitu Ustaz? Tadi pertanyaan dengan puasa gitu ya. Sebenarnya tata caranya bagaimana? Istisqa itu sebenarnya minta turun hujan. Disunnahkan oleh dalam sunnah Nabi SAW untuk sholat 2 rakaat umumnya ya, umumnya 2 rakaat. Tetapi dia diikuti dengan selesai salam, imamnya itu mengingatkan kaum muslimin dari dosa-dosa, karena biasanya hujan itu tertahan justru karena adanya dosa. Di antaranya hadis Nabi SAW, kalau kalian sudah bertransaksi dengan riba dan zina menyebar serta minuman keras, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Nah, ini diingatkan kepada kaum muslimin agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah diikuti puasa sebelumnya? Tidak pernah ada sunnahnya. Yang ada adalah kalau mau sholat istisqa di zaman Nabi SAW, beliau memerintahkan Bilal untuk berteriak mengatakan as-salatul jami'ah, gitu kan? Sholatlah, kumpullah untuk sholat gitu. Maka mereka pun sholat 2 rakaat. Oke, ini bukan karena cuaca, misalnya ada badai El Nino terus akhirnya musim hujan tertahan gitu. Nggak, artinya dia keluar dari musimnya sebenarnya. Jadi kayak kasus misalnya memang dasarnya panas, misalnya memang lagi kemarau. Boleh saja orang istisqa, tapi kalau umumnya memang itu sudah musimnya, ya kita dianjurkan untuk bersabar, gitu kan? Tapi kalau dia keluar, misal asalnya musim panas itu cuma 2 bulan, 3 bulan misalnya. Sekarang sudah 5 bulan, 6 bulan musim panas. Nah, ini dianjurkan untuk istisqa. Baik, Ustaz, itu adalah pertanyaan dan penanya terakhir Pak Gunawan. Jadi pemirsa Anda bisa kembali bertanya kepada kami tentunya pada pekan depan. Tapi kalau saya pribadi sih insya Allah pekan depan meminta Ustaz membawakan materi tersendiri ya tentang awal bulan Muharram nih. Tadi membawakan 1 hadis saja. Ini sudah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, maaf.